Ilmu dalam Islam ini sangat penting sekali ya. Dan amalan ini tidak sah kalau seandainya tidak didasari dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Mas. Kita hari ini ngobrol lagi tentang Ramadan. Di bulan Ramadan kan banyak amalan-amalan yang kita lakukan. Ini misalnya saya melakukan sesuatu tapi tidak tahu ilmunya, Ustaz. Jadi mengamalkan asal jalan, pokoknya ikut-ikut Ikut-ikut itu ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ilmu dalam Islam ini sangat penting sekali ya. Dan amalan ini tidak sah kalau seandainya tidak didasari dengan ilmu. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmunya semuanya ada. Ya. Bermuamalah pada manusia, ilmunya juga ada. Dan semua yang dibutuhkan oleh manusia ini ada ilmunya ya. Maka ketika seorang beramal, tidak boleh dia itu beramal tidak didasari ilmu ya. Maka kewajiban orang-orang yang ingin beramal, tanda kutip beribadah kepada Allah atau bermuamalah kepada manusia, hendaklah dia berbekal ilmu terlebih dahulu ya. Kenapa demikian ya? Karena biar ibadah kita, amalan kita itu jadi benar ya, sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi banyak disebutkan oleh para ulama ya, setelah mereka beristinbat ya, kewajiban berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Jadi seperti itu, Mas. Jadi kalau kita asal-asalan belum tentu diterima Allah gitu ya. Ya, kalau asal-asalan ini bahkan bisa mendatangkan dosa ya. Gitu ya. Iya, potensi mendatangkan dosa. Karena apa? Mungkin dia malah melakukan suatu larangan dan dia anggap itu adalah suatu kebaikan gitu ya. Jadi harus hati-hati orang-orang yang beramal dan dia tidak mendasari ilmu. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Fatihah, tafsir dari waladhdallin ya, dan orang-orang yang tersesat ya. Tersesat di sini adalah orang-orang yang dia itu rajin beramal namun tidak didasari ilmu. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sebagai orang-orang yang tersesat. Dan ini disebutkan mereka adalah orang-orang Nasrani. Iya, orang-orang Nasrani. Gitu ya. Jadi akan sia-sia sekali kita, walaupun kelihatannya banyak tapi aduh. Iya. Gitu. Kelihatannya banyak tapi ternyata malah nggak ada ilmunya. Sampai ada seorang ulama yang mereka mengatakan ya, mengatakan al-iktisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Orang yang amalnya itu sederhana tapi sesuai dengan sunnah, ada ilmunya, ini lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh namun ternyata dia itu masuk ke dalam perbuatan bid'ah, tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka lebih baik sedikit tapi itu ada ilmunya daripada banyak ternyata menyelisihi syariat ini. Gitu. Jadi kewajiban kita berilmu dulu sebelum beramal. Iya. Jadi kewajiban kita ini disebutkan ya ringkasnya di dalam surat Al-Asr itu ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi tingkatannya kita itu di dalam terkait dengan masalah ilmu, pertama itu kita berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah. Dan ini nggak boleh dibolak-balik. Kalau ada orang dia itu berdakwah tapi belum melewati dua sebelumnya, dakwahnya ini akan pincang, gagal. Seorang juga beramal ternyata tidak melewati yang pertama ilmu, ini juga tidak benar ya. Tapi mengawali semuanya dengan ilmu, kemudian dia amalkan dan dia tidak bernikmat-nikmat sendiri tapi disebarkan ilmu kebaikan ini. Inilah aktivitas orang-orang yang beruntung. Disibukkan dengan ilmu, kemudian dia sibuk dengan amalan dan sibuk berdakwah. Ini ya. Seperti itu. Ajaran Islam setiap kita bermuamalah, makan, minum, semua aktivitas kan harus ada ilmunya. Ada ilmunya. Berarti kebutuhan ilmu ini melebihi kebutuhan antara makan minum atau. Iya, sampai ulama mengatakan butuhnya seorang terhadap hamba terhadap suatu ilmu lebih daripada butuhnya makan dan minumnya.
Kenapa? Kalau makan dan minum ini bisa ditunda. Mas Sigit lapar sekarang, gitu, karena puasa nanti maghrib misalnya, bisa ditunda. Haus sekarang karena puasa, nanti maghrib makan gitu ya. Tapi kalau ilmu setiap langkah kita, ya, setiap aktivitas kita, saat beraktivitas kita langsung butuh ilmu, ya. Makanya bagi teman-teman semuanya jamaah yang mereka itu merasa kurang, ya, dalam hal ini mulai dikoreksi, ya. Ibadahnya tiap hari ini dikoreksi, ilmunya sebenarnya seperti apa, sambil menunaikan ibadah sesuai kemampuan, tapi terus diperbaiki. Muamalahnya sehari-hari juga seperti itu, dikoreksi, ya, ini yang benar seperti apa, sambil disempurnakan terus, ya. Jadi waktu-waktu yang dilalui ini ibadahnya semakin benar, muamalahnya juga semakin benar, gitu ya. Karena apa? Didasari dengan ilmu yang sahih itu tadi, gitu ya. Kalau batasannya menuntut ilmu, Ustaz, Ya. apakah seorang dai kan sudah atau tetap menuntut ilmu juga ya? Iya. Jadi ilmu ini luas sekali ya. Jadi kalau seorang dia itu cuman menghabiskan waktunya dengan ilmu sampai mati pun ini juga masih banyak ilmu yang mungkin belum terselesaikan gitu ya. Jadi kewajiban kita terkait masalah ilmu ini ilmu yang pokok-pokok dulu ya. Ilmu berkaitan dengan masalah pondasi, masalah akidah gitu ya. Terus kemudian disusul ibadah-ibadah yang wajib seperti itu. Kemudian disusul dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang memang kita terus bermuamalah, terus berinteraksi dengan aktivitas tersebut. Ini perlu diperhatikan. Jadi akidah ini didalami, akidah yang benar seperti apa, terus kemudian ibadah yang benar seperti apa, terus kemudian ilmu-ilmu yang kita butuhkan setiap hari ini kita pelajari sehingga akidah kita sudah bagus, ibadahnya baik, dan muamalah kita juga baik gitu. Sampai seumur hidup Ya, meskipun dia tanda kutip sudah mondok berapa tahun sekolah sampai mana dan seterusnya ya. Karakter yaitu orang menuntut ilmu, dia tidak putus dari mengkaji ilmu tersebut, bisa mengulang atau mempelajari ilmu yang baru. Masya Allah, Ustaz, sangat berfaedah sekali obrolan hari ini. Mungkin Ustaz bisa simpulkan, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di antara faedah yang perlu kita ingat selalu terkait dengan masalah ilmu dan amal ini, hendaknya seorang mendasari amalnya itu dengan ilmu, ya. Tentunya ilmu yang benar sesuai dengan petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian yang kedua, ya, tingkatan-tingkatan yang harus dan segera untuk dipelajari tadi disebutkan. Pertama kali pelajari ilmu pondasi yaitu akidah, ya, terus pelajari, terus kemudian ilmu terkait dengan ibadah, ya, yang wajib-wajib yang kita tunaikan, terus yang terakhir adalah ilmu yang berkaitan dengan aktivitas kita, muamalah yang kita sering berinteraksi, maka ini kita kuasai ilmunya. Terus kemudian faedah yang lainnya ya terkait masalah ilmu ini, ilmu ini tadi belum kita bahas ya, akan menjaga pemiliknya dari apa ketergelinciran. Berbeda dengan dunia yang kadang itu malah menggelincirkan manusia. Ya. Selama seorang ikhlas untuk mencari ilmu, mengamalkan dan mendapatkan ilmu, maka ilmu itu akan menjaga dan mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya. Gitu Mas. Ya, jamaah, maka jangan lelah untuk menuntut ilmu ini. Dan sekarang itu banyak sarana Mas ya, mulai dari video-video, artikel-artikel, ya, buku-buku dan seterusnya. Maka nggak ada alasan lagi kita itu untuk mengatakan sulit dalam menuntut ilmu ini. Barakallahu fiik. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.